Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman sahabat umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kita digegerkan dengan salah satu wabah yang menjangkiti negeri kita dan sebagian negeri-negeri yang ada di dunia tentunya. Wabah corona. Banyak orang yang sampai parno banget, sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas gara-gara corona nih, gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Padahal semua ini atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ma asabi musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang muslim bukan hanya fokus terhadap corona. Padahal corona ya cuma makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak kasat mata, kecil banget, tapi sudah buat geger orang sedunia kayak gini gitu. Pernahkah kita sadar bahwa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana nih Ustaz sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi maraknya virus corona seperti ini gitu atau wabah Covid-19 ini? Pertama, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti lepas daripada ikhtiar ya. Karena kita juga harus ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun mengajarkan ketika kita mengetahui dalam satu negeri itu ada wabah penyakit taun, maka kita dilarang untuk memasukinya. Sebagaimana orang yang ada di dalamnya pun dilarang untuk keluar dari daerahnya. Banyak hal yang jadi pertanyaan di antara teman-teman sekalian. Sampai gimana Ustaz tuh? Orang-orang yang sampai diajak salaman aja nggak mau. Padahal salaman kan banyak keutamaannya di dalam Islam. Sebenarnya yang menjadikan kita hari ini tuh bingung dan bimbang sebab karena minimnya ilmu dan jahilnya kita terhadap pengetahuan. Imam Syafi'i kan pernah bilang bahwa al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tuh tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau hari ini kita tidak merasakan ketenangan, itu boleh jadi karena minimnya ilmu. Islam sudah mengajarkan itu semua teman-teman sekalian. Dari mulai kalau salaman memang menjadikan kita mudarat, maka adabnya mengucapkan salam adalah dengan ucapan. Ya, Rasul pernah bilang, kata Rasulullah SAW, salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjawab salam saudara muslim yang lainnya. Rasul pernah bilang kayak gini, La tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum. Kalian tidak mungkin bisa memasuki surga kata Allah Subhanahu wa taala sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian beriman, dan tidak mungkin orang itu beriman sampai dia saling mencintai. Dan tidak mungkin orang itu bisa saling mencintai kecuali salah satu di antaranya dengan menebar salam. Jadi kalau hari ini kita was-was kalau sampai memegang tangan orang, boleh hukumnya hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum, seperti itu nggak jadi masalah. Ada juga yang bertanya tentang terus gimana Ustaz kalau misalkan kita yang lagi marak-marak isu lockdown nih, sampai ngelockdown diri sendiri, nggak mau keluar dari rumah, sampai nggak sholat berjamaah. Apa hukumnya sholat nggak berjamaah atau meninggalkan sholat Jumat? Sebenarnya di dalam Islam juga sudah jelas. Kalau ada udzur yang menjadikan kita berhalangan untuk sholat jamaah, maka kita pun sama mendapatkan udzur juga supaya tidak sholat Jumat. Salah satu di antaranya, hujan saja itu boleh menjadikan kita sholat di rumah. Apalagi kalau wabah semacam ini. Tapi tentunya kita juga nggak mempermudah sehingga dikit-dikit sholatnya di rumah padahal di daerah kita masih aman, di daerah kita juga masih terjaga tafadhol untuk sholat berjamaah. Tapi jika sekiranya memang ditakutkan terinfeksi dan terjangkiti, sholat di rumah pun tetap tidak mengapa kata para alim ulama. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada titik kesimpulannya, salah satu di antara yang membuat kita tenang dengan menghadapi virus corona ini adalah dengan banyak-banyak mencari dan memilah serta memilih berita-berita yang baik, berita-berita yang valid, yang benar. Jangan sampai kita termakan berita-berita yang nggak jelas sehingga menjadikan kita semakin gundah, gelisah. Ini bener nggak sih? Apa benar corona tuh mampu membunuh sampai 70%? Padahal nggak seperti itu. Makanya buat teman-teman sekalian, silakan pantengin terus akun aplikasi UMA. Di situ ada berita terkini seputar masalah corona. Insya Allah beritanya sahih, beritanya baik, beritanya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dari teman-teman UMA dan kami di sini bisa memberikan ketenangan buat teman-teman sekalian. Intinya kita boleh was-was, tapi ingat semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena corona
kita melupakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu kita takut nih, kita menghindari, tapi berbeda ketika kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga menjadi keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.